sama Bu Ayu digabung daripada jadi utang ya. Karena nanti numpuk-numpuk, saya masih ngajar ada 4 kelas lain, beda-beda juga. Dan saya masih warawiri. Kalau karena bulan ini tuh saya masih ini juga, makanya biar jadi utang, Kamis mudah-mudahan saya bisa untuk yang praktikumnya Kamis ya. Mudah-mudahan bisa, kalau enggak nanti bisa backup Bu Fike atau Bu Ayut untuk yang Kamis. Karena ini di bulan ini BPK lagi standby di UB dan saya harus bolak-balik pemeriksaan dokumen ya, dokumen semuanya. Karena kalau sudah datang BPK yang berhadapan itu wadik gua, dia agak repot, ini saya bolak-balik terus ke veteran. Oke, untuk yang persalinan nanti praktikumnya, karena nanti targetnya pada saat profesi kalian adalah persalinan normal ya. Sebenarnya kalau yang sekarang katanya untuk level S1 minimal nolong 1 kali persalinan ya, 1 kali persalinan atau biasanya cukup partus pandang. Tapi kalau saya usahakan per orang itu janganlah hanya memandang ya, minimal ya megang-megang lah bayinya. Kalau saya dulu waktu S1 PT itu sudah beberapa kali gitu kan, bantu nolong minimal bantu nahan perineum itu seperti apa gitu. Bagus-bagusnya ya dari tahap awal persiapan mau partus, menyiapkan partuset sampai proses plasenta, ataupun nanti kalau tahap profesi temennya yang satu biar gantian, karena kadang-kadang kan musim-musimannya melahirkan itu. Ada pada saat Anda masuk stase maternitas lagi musim melahirkan, banyak pasiennya, kasusnya bisa satu orang tuh bisa beberapa kali gitu. Tapi ada yang masuk stase maternitas pas lagi nggak musim melahirkan, wangel dapat pasien itu gitu kan, dapat paling satu itu pun harus on call sama bidan yang di puskesmas gitu, karena ya nggak bisa diprediksi kan kalau ini tuh ada bulan-bulan tertentu lah memang. Jadi biasanya bulan nikah itu bulan apa? Nah, 9 bulan setelah bulan nikah itu banyak yang melahirkan. Biasanya seperti itu. Kan nikah juga ada hari baiknya kan. Biasanya yang musim nikah gitu, kayak sekarang teman-teman semester berapa yang bikin skripsi yang payung saya kan terkait catin tuh, terkait catin calon pengantin. Nah, pas mau ngambil data sekarang pas bukan musim menikah, jadinya wangel ini respondennya. Tapi kan mau nunggu musim nikah nanti ya habis masa studinya gitu kan. Ya kayak gitu, kadang-kadang untuk nyari responden itu sulitnya. Karena ada musimnya juga, ada hitungan hari baik kalau menikah itu. Nah, sama biasanya kalau setelah menikah kan sebulan 2 bulan itu kan biasanya bereproduksi ya. Nah, masuk tuh nanti persalinan 9 bulan lagi. Oke, untuk persalinan ini, jadi persalinan ini adalah peristiwa pengeluaran buah kehamilan dari uterus dan vagina. Itu yang normalnya. Kalau SC itu sudah lain cerita ya. Berarti dia kan ya betul dari uterus, tapi tidak lewat vagina, dia nggak lewat pintu, dia lewat jendela ya, karena harus dibuka, harus bikin pintu darurat. Nah, dan persalinan ini terjadi karena kontraksi uterus. Nah, kontraksi uterus itu kan yang bikin sakit, tapi dia nggak akan mau keluar kalau nggak kontraksi. Makanya nggak bisa kamu nggak mau sakit, nggak mau keluar, nggak mau his, nggak mau kontraksi, biar tapi bayinya bisa keluar ya, nggak bisa, karena bayi akan keluar karena adanya kontraksi uterus. Kemudian karena kontraksi itu dia menyebabkan pendataran dan pembukaan serviks, kemudian fetus, plasenta, selaput terdorong keluar melalui jalan lahir. Itu alamiahnya. Dan itu tidak perlu kita instruksikan. Dengan sendirinya pada saatnya itu akan keluar gitu loh. Jadi tanpa ada penolong pun sebenarnya kalau perempuan hamil itu bisa keluar sendiri kok gitu, ya. Karena memang sudah ada mekanisme tersendiri dari Tuhan itu. Beberapa teorinya proses persalinan itu karena penurunannya kadar progesteron. Jadi kalau sudah masuk ke 8 akhir 9 bulan otomatis hormon progesteron itu turun, dan itu yang nanti akan menyebabkan oksitosinnya meningkat, kontraksi, teori oksitosin, akhirnya dia keluar buah kehamilannya. Rangsangan estrogen, fetal kortisol, teori fetal membran, teori plasenta yang sudah tua, dan distension teori. Jadi ada peregangan ya di
eh, apa di abdomen. Nah, ini mulai sejak kehamilan. Jadi sudah mulai itu apa serviks itu mendatar tuh sejak kehamilan. Makanya kalau mau melakukan massase perineum harusnya dari sejak hamil. Tapi orang kita itu tidak terbiasa. Makanya kadang-kadang kan suka kaku. Dilakukanlah dilakukanlah pengguntingan perineum biar tidak terjadi ruptur terus karena vaginanya kaku gitu. Nah biar nggak kaku, biar fleksibel vaginanya saat dilewati si bayi, makanya ibu-ibu ini dianjurkan untuk tadi itu sudah ada risetnya perineal massage. Perineal massage itu memasase daerah perineal pada saat apa? Pada saat kalau sudah pipis itu cebok 2 jari dimasase itu berapa kali. Cuman orang timur itu tidak terbiasa memanipulasi alat kelamin kan. Jadinya ya tidak terbiasa dan saya waktu mau melakukan penelitian di sini pun sulit sekali mencari respondennya yang mau melakukan perineal massage. Padahal perineal massage itu fungsinya pada saat di akhir persalinan dia lentur jadinya vaginanya dan dia fleksibel. Kalau dia lentur dilewati jalan lahir, insya Allah tidak akan terjadi robekan. Pemendekan kanal cervicalis dari saluran 1-2 cm menjadi lubang dengan pinggir yang tipis dari atas ke bawah mula-mula osteum uterusnya yang internum yang dalam ya ditarik ke atas lanjutan segmen bawah rahim kemudian osteum eksternum sementaranya tidak berubah yang luarnya belum berubah yang dalam tuh melakukan pendaftaran makanya kalau ada nanti maternitas 2 komplikasi plasenta previa misalnya plasenta previanya tidak totalis, tidak menutup jalan lahir, tapi marginalis di samping. Karena nanti akan ostium utero yang internum yang di dalamnya akan mendatar, si plasentanya bisa agak naik ke atas, jadi tetap bisa lahir normal. Tapi kalau nutup tuh, kalau totalis dia nggak bisa. Yang luar sementara tidak berubah. Kemudian porsio makin pendek dan rata. Kemudian terjadilah pembukaan serviks. Nah, pembukaan serviks ini pembesaran ostium uteri eksternum dari beberapa mili biasanya hanya 1 jari sampai dia 10. Kalau 10 itu biasanya sudah segini. Saat kita memasukkan jari, kemudian kita buka, itu sudah segini, berarti sudah 10 itu sudah bukaan lengkap biasanya. Nah, masalahnya kalau kalian itu kalau yang tidak terbiasa, yang awal-awal masuk ya, coba VT gitu ya. Pas lakukan VT itu masuk ke dalam bingung dia berapa senti terus keluar lagi apa yang rasakan ini masuk segini gini pas keluar tuh sudah berubah lagi gitu ya berapa sentinya bingung yang terasa cuma anget doang karena kan suhunya terjaga kalau di dalam itu suhu si air ketuban ya itu harus bisa karena biasa kalau masalah VT ini kalau 1-2 kali biasanya ya Anda masih minimal Anda tahu lah VT itu bukaan gitu mentoknya itu si porsio itu seberapa biasanya kalau sudah di atas bukaan 4, nah itu sudah masuk fase aktif. Bisa kita mulai ngisi partograf. Kalau masih bukan 1-2 masuk, masih gini nih bukaan 2. Biasanya itu belum ngisi ini. Kemudian masih bukaan 7 memang sudah agak terbuka, ibunya sudah mau ngeden, biasanya bukaan 7-8, tetap kita jangan, ibu nggak boleh ngeden dulu. Apa dia ngeden? Bukaan 10. Bukaan 10, oke, ibunya silahkan ngeden. Bibir porsnya sudah tidak terabah lagi karena sudah terbuka dia, segmen bawah rahim, serviks, vagina sudah satu saluran. Sudah eksternumnya sudah ngebuka dia. Kemudian yang menyebabkan pembukaan, otot serviks menarik pada pinggir, kontraksi menyebabkan segmen bawah rahim dan serviks diregang oleh isi uterus, terutama isi ketuban. Ya. Kemudian kontraksi menyebabkan gelembung ketuban sehingga mendilatasi serviks bila ketuban diambil alih oleh kepala. Makanya kalau udah bukaan lengkap, ternyata pada saat kita PT ada kayak kita mentok kayak ada kena balon gitu. Berarti itu ketubannya masih utuh. Nah dia pasti kepala belum mengambil segmen bawah rahim. Makanya saat nanti praktikum APN si setengah kohar itu fungsinya untuk memecahkan ketuban.
itu kita singkirkan. Takutnya pada saat kita VT, oh ini air ketuban belum pecah, karena kalau itu ketuban belum pecah, si kepala belum turun. Nah kalau ketubannya dipecahkan, otomatis akan diambil alih oleh kepala. Jadi kepala langsung masuk ke segmen bawah rahim. Kalau sudah bukaan lengkap, ternyata ketuban masih utuh, berarti kita langkahnya sebelum kita pimpin meneran, pecahkan dulu ketuban. Saat kita VT untuk cek pembukaan, oh ketuban masih utuh, bukaan sudah lengkap, oke, pecahkan ketuban, kita siapkan set, si ibunya pimpin untuk meneran. Ini faktor penting dalam persalinan ya. Ada 5P yang harus penting dalam proses persalinan, yaitu besarnya anak atau passenger penumpang ya. Passenger itu penumpang di dalam perut si ibu. Besarnya anak itu juga berpengaruh. Kalau terlalu besar ternyata panggulnya tidak sesuai, kan macet, dia nggak bisa keluar. Kemudian presentasi dan posisi. Presentasinya misalnya kaki yang di bawah, susah kalau kakinya satu keluar satu di dalam, nyangkut dia, nggak iso. Posisinya juga melintang kan susah, dia akan keluar. Jadi itu sangat berpengaruh. Biasanya posisi kepala yang dia akan bisa gitu. Jadi passenger ini sangat berpengaruh. Besarnya, presentasinya dan posisinya. Kemudian passageway atau jalan lahir passageway itu. Jadi bentuk dan ukuran panggul ya. Bentuk yang paling sesuai untuk pengeluaran persalinan normal adalah ginekoid ya. Jadi itu yang paling normal. Kalau sudah ada, karena kalau sudah masalah panggul itu sudah anatomis ya. Jadi SC itu kan PBIC ya, vaginal birth after PBIC vaginal birth after seksio itu dia wajib dia bisa untuk normal setelah seksio asal apa? Asal bukan masalah panggul. Kalau sudah masalah panggul enggak bisa. Pasti anak ke-1, kedua, ketiga harus seksio lagi. Ya karena ya pintunya nggak bisa dilewati jalan lahir. Itu. Kemudian peregangan segmen bawah rahim, pembukaan serviks, kemampuan meregang vagina dan introitus. Ada yang kaku bawahnya dan tidak mau itu, ataupun jalan lahirnya itu kaku, ataupun dia tidak mau meregang. Pembukaannya tuh pancet di 3, paling maju-maju itu udah di induksi juga dari luar ya, dari pakai oksitosin tambahan, tetap paling masuk ke 5, enggak maju-maju. Kalau kontraksinya nggak bagus, nggak ada kekuatan, si bayi itu terdorong untuk keluar. Biasanya ibunya akhirnya kecapean. Kalau sudah ibunya capek nggak bisa ngeden, kan gimana mengeluarkan bayi? Kalau udah gitu, karena takut bayinya kelamaan keluar masuk, ibunya nggak bisa ngeden, akhirnya bayinya juga kan distres janin. Udah. Itu juga kemampuan. Jadi ada dari si isinya ya, si penumpangnya, si jalan lahirnya. Kemudian powers. Nah, power ini kontraksi uterus. Kekuatannya, lamanya, dan frekuensi. Harusnya sih dari samping, kemudian atas itu terus menyebar, mendorong ke bawah. Tapi ada yang mulai sebelah kiri, hilang lagi sebelah kanan. Kadang his palsu. Nggak serentak hisnya tuh. Ada yang kenceng di awal, tapi setelah harus bukaannya makin nambah, malah hisnya nggak bagus. Itu juga berpengaruh. Dan frekuensinya harusnya makin bukaan tinggi, frekuensinya tuh makin remen, si ibunya makin kesakitan karena dia frekuensinya terus-terusan. Kemudian menekan si ibunya, makanya ibunya kita bimbing untuk jangan terlalu show di awal gitu, teriak-teriak wah sakit sebenarnya. Akhirnya pada saatnya dia harus ngeden dan itu butuh tenaga, si ibunya sudah lelah. Itu yang biasanya terjadi, Mak. Dan kadang-kadang kalau masih pakai cara lama, ibunya itu dikosongkan kandung kemihnya, dihukna, nggak boleh ada di lambungnya, nggak boleh ada misalnya makanan atau apapun. Itu tuh bikin tidak nyaman. Kalau sekarang malah ibu yang mau melahirkan itu asupannya, nutrisinya, ya monggo ibunya dikasih minum susu apa, karena dia butuh tenaga nanti untuk mengeluarkan bayi. Ya, ngeden itu lumayan luar biasa saat mengeluarkan, kata saya laki-laki dan besar bayinya itu lumayan kayak beberapa tulang rusuk itu kayak patah kalau mengeluarkan, kalau kalian nanti pada saatnya ya namanya, dan itu kadang bikin trauma melahirkannya.
luar biasa, karena makanya butuh tenaga. Makanya kalau ibu yang setelah melahirkan itu dia lelah memang betul gitu, dia butuh istirahat. Kemudian yang keempat adalah plasenta. Nah, tadi tempat insersi plasenta juga itu faktor penting dalam persalinan lah. Kalau tadi plasenta previa totalis nutup jalan lahir, tidak bisa itu lahir normal, Bu, disingkirkan saja, tidak bisa. Plasenta itu harus keluar setelah bayi, tidak boleh plasenta keluar duluan baru bayi, bayinya nanti semaput ya. Karena plasenta itu harusnya setelah bayi keluar, potong tali plasenta, baru keluarkan plasentanya. Itu kan oksigen dan sebagainya si bayi kan dari plasenta. Jadi nggak boleh plasenta duluan yang keluar. Biasanya tuh kalau di komplikasi selain plasenta previa itu adalah solusio plasenta. Jadi solusio plasenta itu plasentanya terlepas perlahan di dalam di dinding rahim. Akhirnya kalau sudah terlepas begitu tidak ada sambungan dengan ibunya kan, terlepas ya bayinya pasti kolaps, itu nggak bisa. Nah kalau insersinya harusnya insersinya normalnya adalah di pundus di atas. Jadi kan bayi keluar baru plasenta, ataupun bisa jadi marginalis. Nah kalau marginalis kita lihat di kemajuan persalinan, kalau dia bergeser ke atas dan memberikan ruang jalan untuk si bayi, dia bisa keluar. Tapi kalau totalis nutup jalan lahir tidak bisa. Dan biasanya kalau totalis ini si ibunya sudah bed rest dan sudah diprediksi dan biasanya sudah disiapkan untuk SC. Tetapi yang persalinan sekarang SC karena plasenta previa, kemungkinan di yang selanjutnya bisa jadi normal, karena bisa jadi yang selanjutnya nggak di tempat yang sama, nggak totalis, tapi dia bisa di pundus seperti itu. Kemudian kadang-kadang yang plasenta ini juga akibat apa? Akibat terlalu dekat jarak hamilnya, karena baru aja melahirkan. Nah seperti kemarin Bu Linda ya, yang manajemen Bu Linda itu yang PJMK-nya oh ini udah semester 1. Baru melahirkan kan, kemudian 8 bulan terus undulan, hamil lagi. Nah, kan ini rahimnya tuh baru kemarin itu plasenta lepas ya, dindingnya kan masih tipis, dia kan baru keluar plasenta. Kemudian hamil lagi, harus tempel lagi plasenta, dinding yang tipis tempelin lagi, dia akan mencengkram lebih kuat. Jadi anak yang kedua kemarin itu dia seksio, kebetulan yang sebelumnya juga seksio dan langsung di steril karena apa? Perlengketannya sangat kuat. Kalau sudah ngelengket kayak gitu, plasenta itu tidak bisa keluar dengan sendirinya. Dia harus dimanual dan harus dibersihkan, dikerok karena dia akan nempel. Padahal sisa sedikit aja plasenta yang tidak keluar itu akan menyebabkan ibu perdarahan karena rahim itu tidak mau kalau ada benda asing di dalam perutnya, dia nggak akan mau berkontraksi. Akhirnya terus-terusan perdarahan, kalau udah terus perdarahan kan ibunya bisa kolaps. Nah kemarin itu Bu Linda yang anak ketiga itu perlengketannya sudah di mana-mana, sudah sulit gitu. Akhirnya udah steril karena kalau beresiko, kalau nanti hamil lagi pasti tambah beresiko untuk perlengketan. Jadi tempat insersi plasenta itu berpengaruh, plus psikologi ya, perubahan psikologi yang terjadi dari si ibu. Kadang-kadang yang membuat trauma si ibu atau kondisi proses persalinan yang tidak bikin dia nyaman itu juga berpengaruh, kecemasan tinggi, akhirnya ibu tidak mampu untuk melahirkan secara normal. Ini perubahan pada uterus dan jalan lahir, jadi ada segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Saat segmen atas rahim berkontraksi sehingga menjadi tebal dan mampu mendorong anak keluar. Jadi otomatis nanti segmen atas rahim ini akan menebal seiring kontraksi dan itu fungsinya untuk, makanya mekanismenya itu sudah sedemikian rupa diatur oleh Tuhan. Saya berkali-kali menolong persalinan gitu ya. Kita itu sudah luar biasa lah Tuhan itu ya kekuasaannya. Karena sudah mekanisme sedemikian rupa, kita nggak nolong pun dia akan keluar kok. Kita kan nggak nyuruh. Ayo segmen atas rahim menebal kan enggak, dia dengan sendirinya dengan berkontraksi itu dia akan menebal dan mendorong si bayi ke bawah. Nah segmen bawah rahim dan serviks ini dia berelaksasi karena apa, mau si bayi yang didorong dari segmen atas itu mau keluar. Kemudian terjadi dilatasi sehingga merupakan saluran tipis dan tegang untuk dilalui bayi. Nah, lingkaran retraksi fisiologis dapat menjadi bendel. Nah, lingkaran bendel ini kalau sudah nanti namanya distosia persalinan itu nanti masuk di maternitas 2 ya, masuk di komplikasi yang dinamakan distosia. Nanti itu lain cerita, berarti itu sudah komplikasi karena dia macet. Persalinannya nggak bisa lanjut kalau sudah ada lingkar retraksi fisiologis, berarti si bayinya nggak bisa
lanjut keluar. Kemudian adanya perubahan bentuk rahim, pendataran dan pembukaan serviks, perubahan vagina dan dasar panggul. Itu terjadinya perubahan pada uterus dan jalan lahir saat proses persalinan. Ini mekanisme persalinannya, ya. Jadi dari gambar ini sudah otomatis, dan ini kan tidak ada campur tangan kita sebagai penolong untuk si bayi ini sampai dia ekspulsi, ya, sampai dia keluar. Dia dengan sendirinya menyesuaikan, lihat. Awalnya begini, kemudian dia akan ngelungkup, ya. Karena untuk apa? Karena dia mau mengeluarkan kepala. Dia akan untuk kekuatan dia mengeluarkan kepala. Dia akan melakukan putaran paksi dalam, kemudian dia keluar kepala. Dari keluar kepala itu dia melakukan putaran paksi luar. Kita tidak instruksi, ayo sekarang putaran paksi dalam. Enggak ngapa-ngapain kita, dia tak ngerti sendiri. Baik itu tahu sendiri kapan dia, oh iya, kalau saya nggak melakukan putaran paksi luar, saya nggak bisa mengeluarkan bahu saya, gitu. Dengan melakukan putaran paksi luar, dia dia mau mengeluarkan bahunya sampai akhirnya terjadi ekspulsi. Kita sebagai penolong apa fungsinya di situ? Meminimalkan terjadinya komplikasi. Misalnya saat melakukan keluar kepala ekspulsi, kita tahan dia perineumnya si ibu biar tidak teregang dan terjadi robekan. Kalau kita nahannya benar, dia tidak akan robek. Plus ekspulsi atas biar dia tidak terlalu dangan. Kita kalau masuk pintu, ya, kalau masuk pintunya pendek, lebih tinggi kita kan pasti nunduk. Kemudian setelah nunduk, otomatis setelah tidak ada tahanan, otomatis kan kita akan dangah lagi kan. Sama bayi juga, setelah ada tahanan dia nunduk, tapi dia akan, nah biar kalau kan si rahim ibu itu, perineum ibu itu kan lagi rapuh nih, karena dia lagi teregang. Kalau ada hentakan kuat dari si kepala, itu yang akan bikin robek. Makanya kita tahan ekspulsinya biar si bayinya tidak terlalu dia ekstensinya tidak terlalu kuat untuk merobek kepala naik. Fungsi kita yang betul, posisi tangan untuk menahan kepala itu bantuan kita untuk mencegah komplikasi. Nah, ini gerakan-gerakannya. Jadi yang pertama engagement. Gerakan utama pada presentasi Pertek. Jadi diameter biparietal melewati pintu atas panggul, ya, pintu atas panggul. Kalau pada nulipara atau yang baru pertama kali melahirkan, jadi terjadi 2 minggu sebelum persalinan. Multipara biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Kebanyakan kepala masuk panggul dengan sutura sagittalis melintang pada pintu atas panggul pleksi ringan. Nah ini ya, saat kepala sudah masuk pintu sebelum terjadinya engagement. Kemudian dia ada penurunan atau descent, turunnya kepala, presentasi pada inlet. Turunnya kepala disebabkan oleh 4 hal. Ada tekanan cairan ketuban, tekanan langsung oleh fundus pada bokong, karena kan fundusnya dia menebal, kemudian dia mendorong si bokong bayi untuk turun, ya. Kontraksi diafragma dan otot perut di kala 2 itu kala pengeluaran. Kemudian melurusnya badan janin akibat adanya kontraksi uterus. Jadi semua hal yang terjadi dari proses kontraksi, penebalan dinding rahim, itu yang berpengaruh pada turunnya kepala si bayi. Kemudian terjadi siklitismus, yaitu sutura sagittalis terdapat di tengah jalan lahir, tepat antara simfisis dan promontorium. Kalau ini secara mekanismenya ya. Jadi otomatis ini, si bayi melakukan itu. Os parietal depan dan belakang sama tinggi, terjadilah asiklitismus. Kemudian dia melakukan gerakan, ada asiklitisme posterior, ada yang anterior, tapi ini dua-duanya posisi kepala ya. Ini aman untuk dilakukan ini, tapi dia ada yang aksis posterior, ada yang anterior. Jadi nanti saat kalian mencoba praktikum asuhan pertama, jangan yang enak itu yang ngadep kanan. Tapi kan kita nggak bisa nyuruh si bayi itu selalu ngadep kanan, karena manuver tangan kita. Kalian harus mampu saat si bayinya saya kasih ngadep kanan, saya kasih ngadep kiri, kalian harus tahu manuver tangannya. Karena kita nggak bisa ngadep kanan ya, saya enaknya pakai kanan, ngadep kiri nggak bisa. Suka-suka bayi mau ngadep mana dia keluarnya ya. Seperti itu. Kemudian terjadi fleksi dengan majunya kepala, maka kepala mendapat tahanan dari serviks.
dinding panggul atau dasar panggul sehingga terjadilah fleksi. Keuntungannya ukuran kepala yang lebih kecil melalui jalan lahir. Nah, dia tahu kapan dia harus ukuran kepalanya itu bisa melewati jalan lahir. Kalian sebesar-besarnya vagina itu dibandingkan kepala bayi seperberapa sih? Makanya vagina itu sepaling besarnya vagina juga nggak akan seukuran kepala bayi. Tapi kok bisa dilewati kepala bayi gitu kan? Itu makanya luar biasa. Nanti kita nonton video ini, saya masih nyari di komputer saya kok kayaknya terkorp ininya videonya. Nanti saya tak cek ke Bu Ayud video saya yang untuk persalinan. Kemudian adanya putaran karena dia tahu kepala itu ukuran kepala yang lebih kecil harus melewati jalan lahir, makanya dia melakukan putaran paksi dalam agar dia bisa menyesuaikan jalan lahir untuk mengeluarkan kepala. Nah, bagian terendah memutar ke depan, ke bawah simfisis, usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dan dengan bentuk jalan lahir, bidang tengah dan pintu bawah panggul. Ya, meletakkan pada ukuran muka belakang pintu bawah panggul. Terjadi bersamaan dengan majunya kepala, rotasi muka belakang secara lengkap terjadi setelah kepala ke dasar panggul. Itu biarkan saat dia memutar di dalam itu proses untuk biasanya keluar masuk itu udah putaran taksi dalam tuh. Nah, si ibunya yang ini harus kita pimpin untuk ayo Bu, ini sambil dia memutar putaran taksi dalam, si ibunya harus kita push untuk dia ngeden yang bagus ya. Itu ada sebab-sebab putaran taksi dalam. Kemudian terjadilah ekstensi, defleksi kepala, udah mulai keluar nih, ibunya ngedennya ini udah bagus, kepalanya melakukan defleksi karena sumbu pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas. Kekuatan pada kepala mendesak ke bawah dan tahanan dasar panggul sehingga terjadi kekuatan ke arah depan atas. Dia akan dangah, akan ekstensi otomatis. Setelah subocciput tertahan pada pinggir bawah simfisis, maka lahir lewat perineum, occiput, muka, dagu. Dan itu setelah dia keluar, kita biarkan dulu, tidak boleh kita langsung tarik. Kita hanya mengecek pada saat dia keluar dangah, kita hanya cek apakah ada lilitan atau enggak. Karena kalau ada lilitan tali pusat, si bayi tidak bisa melakukan putaran taksi luar karena akan tertahan. Padahal dia harus mengeluarkan bahu untuk step selanjutnya. Kita hanya cek kalau tidak ada lilitan aman, kita lepas tangan kita, biarkan dia melakukan putaran taksi. Kalau ada lilitan biasanya kalau longgar kita longgarkan, kita tahan, tapi kalau kuat kita klem untuk kita langsung gunting di situ tali pusatnya. Dan ini prosesnya itu cepat ya. Makanya kalau saat manuver, saat proses persalinan praktikumnya saya suka agak strict karena ini prosesnya cepat. Oke, kalau di manekin kita bisa ini, tapi pada realnya kalau sudah ekspulsi kayak gini itu tuh cepat sekali. Plus bayinya licin karena pasti ada lendir, ada darah di situ kan, ada air ketuban, itu licin gitu. Jadi kita mau manuver tuh tangan kita harus benar. Makanya saya itu agak kalau yang untuk ini karena kan ada si ibu, ada si bayi juga yang harus kita selamatkan gitu ya, nggak boleh main-main kalian. Nah, biarkan kemudian kita akan melakukan putaran taksi luar. Nah, setelah melakukan putaran taksi luar baru kita melakukan posisi tangan biparietal. Jadi melakukan biparietal itu saat si bayi sudah melakukan putaran taksi luar. Jadi jangan kita yang putarkan taksi luarnya, nanti takutnya kita tidak tahu kan dia menghadap kanan atau kiri karena kan bahu masih di dalam, takutnya malah terpuntir. Makanya biarkan dia melakukan taksi luar sesuai posisinya, jadi dia akan menyesuaikan dengan posisinya dia. Baru setelah keluar kita melakukan gerakan tangan biparietal untuk menangkap kepala bayi dan seiring untuk menyusuri jalan badannya bayi biar dia tidak menahan. Kan pengeluaran dulu bahu atas, keluarkan dulu ke bawah, keluarkan bahu atas, kemudian kita tarik ke atas, keluarkan, kemudian tangan kita menyusur. Karena sama tangan pun saat keluar, tahu tidak ada tahanan, dia akan ngeplek. Makanya tangan kita itu nyusur biar bayinya tidak terlalu ke perineum untuk merobek jalan lahirnya si ibu. Putaran taksi luar ini setelah kepala lahir, kepala memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi akibat putaran taksi dalam.
Ukuran bahu menempatkan pada ukuran muka belakang pintu bawah panggul. Kemudian terjadilah ekspulsi bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomukleon untuk kelahiran bahu belakang. Bahu depan ini menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir. Ini periode tahap-tahap persalinan normal, tahap persalinan kelas 1, ini belum mulai ngisi partograf, dia fase laten sampai fase aktif. Pembukaan serviks, nulipara kurang dari 20 jam, 68 jam, multipara kurang dari 14 jam. Jadi kalau masih bukan 1-2, ibunya nggak usah diem di kasur, dia boleh jalan-jalan. Biar cepat turun kepalanya, ya kepala bayinya. Biarkan aja enggak apa-apa, tapi jangan giliran sudah bukaan, sudah masuk kala 2 di atas 4, misalnya bukaan 7, mau kalian biarkan si ibunya, takutnya malah dia sudah jauh-jauh datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit, mau lahiran di tempat layanan paskes ya. Giliran sudah bukaannya tinggi, kalian, saya mau ke kamar mandi sekalian bolehkan. Akhirnya dia malah lahiran di kamar mandi, udah jauh-jauh datang ke paskes, lahir malah di kamar mandi, di rumah aja kalau gitu ya. Jadi kalian harus tahu kapan si ibunya masih boleh jalan-jalan gitu, silakan Bu biar cepet turun. Tapi ada yang ibu sudah, nanti kita bantu aja atau enggak temenin kalau dia masih bukan, oh ya tadi masih aman sih, bukan 6 gitu kan, belum lengkap, dia pengen ke kamar mandi, kamu temenin gitu, takutnya dia sudah terhit terus di kamar mandi dia keden. Nah itu apalagi multipara, kalau multipara jangan main-main, apalagi multiparanya sudah multipara ya, sudah anak ketiga, keempat, misalnya batuk aja tuh keluar. Tapi kalau anak primipara harus agak sulit karena agak kaku ya, masih kaku dia. Kemudian pembukaan serviks rata-rata 1-2 cm per jam, rata-rata 1,5 cm per jam. Tapi kita ini kadang-kadang ada di realnya ya, ada yang lama gitu ya bukaannya. Nanti dia akan lebih cepat setelah fase aktif. Kala 2 kurang dari 2 jam, nah multipara kurang dari 1 jam. Karena kalau yang nulipara itu, ayo Bu, ngeden Bu gitu, pinter. Terus pas lagi capek gitu, masuk lagi kepala tuh udah kelihatan. Nanti tuh, ayo Ibu, nah kalian tuh kalau nanti ya, kalau ujian itu ya pimpin beneran tuh, beneran pimpin beneran. Pinter, puji si ibunya, jangan terus gitu. Kayak tukang parkir kalian itu seringnya kayak gitu. Terus apa yang mau diteruskan gitu kan? Kalian tuh bukan tukang parkir, tapi mimpin beneran. Puji si ibunya, pinter ibu, sudah terlihat ibu kepala bayinya. Nah kemudian ya, kalau untuk ibu-ibu primi biasanya kalau saya nemenin nolong di puskesmas sama kalian, biasanya kalian itu kan, ibu sudah kelihatan, ibu ayo ibu ngeden gitu, tapi ibunya enggak, capek gitu sudah. Kalau dia sudah berhenti ngeden, si kepala itu kan masuk lagi, itu sudah ini. Kitanya ngomong, ibu sudah kelihatan rambutnya, tapi kan si ibu enggak melihat. Makanya biasanya saya kalau nemenin teman-teman yang profesi gitu, cari cermin kata saya. Cari cermin, kata saya, pasang cerminnya itu di depan vaginanya biar ibunya ngelihat. Karena apa? Namanya ibu dan insting, kalau kan kita ngomong, ayo ibu sudah kelihatan ini kepalanya, ibu pinter ngedennya dikit lagi gitu. Tapi kan ibu nggak ngelihat kepala bayi itu. Enggak, saya capek, saya berhenti aja gitu ya. Tapi kalau kita dilihatkan cerminnya ke vaginanya si ibu, tuh lihat Bu, itu yang hitam itu loh rambut anaknya ibu. Ayo Bu, yang pintar Bu, ibunya pasti dengan semangatnya itu ngedennya makin ini. Itu tuh salah satu focusing untuk si ibunya, semangat untuk ngeluarin si bayi, karena melelahkan ngeden itu, apalagi untuk primipara yang dia proses hisnya itu lama. Kan setiap his itu kan capek ya dan sakit gitu. Ya bayangin aja kalau cuma BAB aja sekali keluar udah. Ini terus-terusan berjam-jam mulesnya. Itu kan melelahkan lah. Kalian dikasih, makanya perempuan itu dikasih mulesnya menstruasi ya. Itu tuh latihan ya. Jadi jangan dulu kelenger kalau baru menstruasi ininya ya, mulesnya. Nanti ada mules yang berkali-kali lipat dan lebih lama saat melahirkan. Ini baru pemanasan kalau sekarang itu, kalau mulesnya menstruasi itu ya. Itu biasanya saya pakai cermin, jadi si ibunya lebih semangat. Kemudian kala 3 biasanya kurang dari 30 menit. Sama, kalau kala 3 itu kalau pengeluaran plasenta itu cepat itu. Ini fase-fase dalam kala 1 persalinan.
Dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap, dibagi menjadi fase laten dan fase aktif. Fase laten persalinan dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan bukaan serviks. Pembukaan serviks kurang dari 4 cm. Jadi kalian belum boleh ngisi partograf. Karena kalau dari bukaan belum 4 cm kalian ngisi partograf, kemudian dia ada perpanjangan, nanti habis lembarannya itu, bikin garisnya. Nanti mungkin nggak tahu Bu Ayut atau siapa yang akan ngajarin kalian ngisi partograf. Itu tuh pemantauan kapan kalian harus bertindak, ini harus dirujuk, nggak bisa lagi diteruskan di puskesmas misalnya. Dan ini biasanya berlangsung di bawah 8 jam ya. Masuk ke fase aktif, ini sudah 4 cm, udah 4 cm saat kalian VT, jangan terpatok selalu 4 cm. VT, oh sudah masuk ke 5 cm, berarti kalian sudah langsung partograf isi. Ya, karena kadang-kadang kan pada saat VT yang keberapa masih 2 cm gitu. Pada saat kalian VT lagi, observasi yang selanjutnya sudah 5, itu langsung otomatis ngisi. Pokoknya batasannya di 4. Frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya meningkat, kontraksi dianggap adekuat atau memadai jika terjadi 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit. Dalam waktu 10 detik dan berlangsung selama 40 detik atau lebih. Jadi kalau pengen tahu his itu dipegang abdomennya. Dia tuh kenceng, distensi, itu berarti dia lagi his. Kalau lembek itu nggak ada nggak kontraksi, itu nggak his gitu. Otomatis kalau his itu pasti dia abdomennya itu meteng-teng lah, beda dengan yang kalian. Kalau sekarang kan emang nggak ada yang lagi kontraksi kan, nah, pegang perutnya, beda nanti kalau yang kontraksi. Bandingannya kalau Anda lagi ini nemenin si ibu ya bandingkan dengan abdomen Anda ya sama. Kalau kayak ngecek payudara ibu menyusui sudah produksi atau belum, ya bandingkan dengan payudara Anda yang lagi tidak menyusui gitu pasti beda. Nah, tapi yang bapak-bapak jangan main ke temennya yang perempuan, saya mau ngecek loh, jangan ya. Minta izin ke temannya, tolong cek diri sendiri seperti apa. Makanya harus satu kelompok itu harus ada bapak-bapaknya, harus ada ibu-ibunya. Biar saling bantu si ibu-ibunya temenin si bapaknya gitu ya. Jangan bapak-bapak semua itu suka agak merepotkan kalau bikin kelompok profesi maternitas, sak kelompok bapak-bapak semua, aduh repot itu. Serviks membuka dari 4 sampai 10 cm, biasanya dengan kecepatan 1 cm atau bisa juga lebih ya per jam hingga bukaan lengkap. Kemudian ada fase akselerasi atau fase percepatan dari bukaan 3-4 cm yang dicapai dalam waktu 2 menit. Fase kemajuan maksimal dari bukaan 4-9 cm dalam 2 jam, fase deselerasi kurangnya kecepatan dari bukaan 9-10. Biasanya berkurang tuh karena harus udah persiapan si ibunya untuk ngeden kita pimpin menerang. Terjadi penurunan bagian terbawah janin, tanda dan gejala infartunya, penipisan dan bukaan serviks, kontraksi uterus mengakibatkan perubahan pada serviks, keluarnya lendir bercampur darah atau sow melalui vagina, bloody sow dia ya. Nah ini asuhan sayang ibu ya, berikan dukungan emosional, membantu pengaturan posisi ibu nyamannya gimana, memberikan cairan dan nutrisi, keleluasaan untuk ke kamar mandi secara teratur itu dari bukaan 1 kan ya, tapi harus diperhatikan juga kata saya tadi bukaannya, dan pencegahan infeksi. Jangan terlalu sering keluar masuk melakukan VT, vaginal touch, terus periksa dalam ya. Bolak-balik diperiksa itu juga bahaya, nanti bakteri kan masuk ke dalam, nanti si ibunya ini apa infeksi, nggak boleh terlalu sering. Apalagi kalau sudah datang pasien itu sudah ketubannya pecah di rumah, itu sudah bahaya karena apa sudah ada ini ya, sudah ada akses untuk bakteri masuk. Ini anamnesa dan pemeriksaan rutin bagi ibu yang sedang bersalin. Anamnesa ini kalian bisa baca lah ya. Biasa ini head to toe, riwayat kehamilan sekarang, kemudian riwayat kehamilan sebelumnya, karena biasanya berat badan bayi itu nggak jauh beda. Anak pertama, kedua, ketiga itu nggak jauh beda. Anak saya yang pertama 33, 4 kilo, 38, pasti di atas 3 gitu. Biasanya yang 2 kiloan tuh hampir sama-sama lah, 2,6, 2,8, memper-memper. Jadi kemungkinan seperti itu. Kemudian riwayat pernah hamil sungsang. Nah, biasanya suka ini lagi gitu, sungsang lagi. Jadi biasanya yang sebelum-sebelumnya itu juga berpengaruh ya dengan kejadian persalinan yang sekarang.
Apakah ada masalah selama persalinan atau kelahiran? Pernah SC, ekstraksi vakum atau forceps gitu. Berarti kan si ibunya biasanya seperti apa? Kalau yang sesar, sesarnya berapa lama gitu. Harusnya sih ada di buku KIA-nya si ibu, tapi bisa jadi Anda menemui pasien yang tidak rajin, tidak pernah melakukan kunjungan KIA. Mau nggak mau, kalian harus anamnesa yang betul. Ya misalnya pernah operasi, kita cek operasinya karena apa si ibunya. Karena kita siapkan untuk lahir normal, ternyata ya si ibunya masalah panggul sempit, ya percuma kalian pimpin. Ya berapa berat bayi paling besar yang pernah ibu lahirkan, karena nggak akan jauh beda, nanti mungkin kita akan menemui masalah yang sama. Apakah ibu punya masalah dengan bayi-bayi sebelumnya? Lakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kesehatan dan kenyamanan fisik ibu. Tapi lihat-lihat juga melakukan anamnesa itu, apalagi kalau ibunya sudah masuk ke fase aktif datang itu. Kamu nanya juga nggak akan direken, berarti support sistemnya dilihat ya. Jadi kalau anamnesa itu lihat-lihat ya, jangan kita misalnya saya mengajarkan anamnesanya ada ini yang harus ditanyakan apa saja. Tapi pada saat pasien datang, apalagi pasien yang mau melahirkan, lihat-lihat. Jangan main, pokoknya semua harus ditanyakan dulu baru ditolong ya. Buku disimpan, saya paling nggak suka kalau nemenin, tapi sekarang saya nggak nemenin clinical study. Biasanya sebelum di semester akhir tuh Anda ada clinical study ya, datang ke pasien hanya untuk melihat saja, tidak melakukan intervensi apapun, melihat kakak kelasnya profesi. Tapi kalau saya bimbing biasanya saya, ayo kita intervensi, saya kasih contoh untuk anamnesa atau apapun itu, nanti kalian bisa mencoba. Nah itu tuh saya paling gak suka kalian bawa-bawa buku ke pasien. Ya. Saat kalian mau melakukan persalinan, nolong persalinan, saat kalian mau melakukan antenatal care, kalian harus sudah tahu apa saja sih anamnesa yang harus dilakukan, apa saja sih pemeriksaan fisik yang harus dilakukan, bukunya simpen dulu. Karena balikin aja ke Anda, kalau Anda kemudian dijadiin praktek kan nggak nyaman, itu bikin pasien tuh jadinya nggak nyaman. Tapi kalau Anda sudah siap dengan, oh iya saya mau melakukan apa nih sama pasien antenatal, sama pasien intranatal, sama pasien postpartum, sudah tahu nih pengkajiannya apa gitu. Itu juga menambah kalian pede dan pasien juga nyaman untuk interaksi dengan kita gitu ya. Atau enggak saling kan ada temennya, saling diingatkan, belum pemeriksaan yang ini loh gitu. Dan itu diingat nanti hasilnya apa, jangan ditulis catat jika kayak interogasi itu nggak nyaman ya. Itu juga melatih Anda untuk terbiasa dan harus mempersiapkan apa yang harus dilakukan saat kita datang ke pasien seperti itu. Ini pemeriksaan fisiknya. Nah, ini fase-fase dalam kala 2 persalinan. Kala 2 itu kala pengeluaran. Jadi tadi kalau kala 1 ada diagnosa keperawatannya itu nyeri. Pasti ada diagnosa nyeri itu di kala 1. Tapi nyerinya nggak bisa dihilangkan karena nggak boleh hilang. Kalau nyerinya hilang ya nggak akan terjadi itu persalinan. Berarti nyerinya harus apa? Diadaptasikan. Apa yang kamu lakukan? Lakukan manajemen nyeri persalinan, intervensinya. Si ibunya diadaptasikan dengan nyeri yang dia rasakan. Pakai apa? Nanti kita masuk di setelah ini slide, ada slide manajemen nyeri lah ya. Nah sekarang masuk ke kala 2. Kala 2-nya ini kala nyeri. Tapi nyerinya ini harus dihilangkan kalau kala 2, bukan diadaptasikan. Menghilangkan nyeri di kala 2 apa? Pimpin beneran. Bayinya lahir nyerinya hilang. Kan mulesnya sudah. Ya kalau kala 2 itu karena dia mules itu karena mau mengeluarkan si bayi. Makanya pimpin beneran intervensinya. Biar si nyerinya kalau sudah bayi keluar tuh plong. Bener. Keluar aja kepala itu sudah plong kita. Tanda dan gejala kala 2 persalinan, ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada rektum atau vaginanya. Ya. Vulva, vagina membuka, perjol, perineum sudah menonjol. Ya. Ya, vulva, vagina, dan sphincter ani terlihat membuka, peningkatan pengeluaran lendir dan darah, sudah ada bloody show. Makanya waktu saya anak yang kedua, pada saat saya VT, sudah bukaan, di celana dalam saya sudah ada bloody show, sudah ini berarti tanda-tanda persalinan. Diagnosa kala 2 persalinan dapat ditegakkan atas dasar hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan bukaan serviknya sudah lengkap, sudah 10, berarti sudah lengkap, berarti ibu oke, kita pimpin beneran.
terlihat bagian kepala bayi pada introitus vagina. Biasanya sudah kepala bayinya sudah terlihat tuh. Apalagi kalau yang bayinya rambutnya tebal sudah kelihatan tuh ada yang hitam tuh di introitus vagina. Langsung kita melakukan persiapan penolong persalinan ya, handscoon, perlengkapan pelindung pribadi APD, tempat persalinan, persiapan tempat dan lingkungan untuk kelahiran, persiapan ibu dan keluarga, asuhan sayang ibu, si pendampingnya, menguatkan si ibu, suaminya, dia kan mengeluarkan bayi itu kan hasil dari sperma si suaminya dampingi dong biar dia tahu ya bagaimana mengeluarkan bayi itu gitu. Sudah dititipin jangan ditinggal ya, ditemenin saat ngeluarinnya gitu. Ya meskipun saya tidak ditemenin sama suami saya kemarin protes harusnya tapi saya mau lahiran lagi juga udah tua nggak mau saya. Ya, pengosongan kandung kemih, amniotomi. Ya, amniotomi itu pemecahan ketuban. Memantau selama penata laksanaan kala 2 persalinan. Nah, ini yang harus diperiksa dan dicatat. Nah, di ibu setiap 30, nanti di partograf ini termasuk ini catatan yang harus ditulis. DJJ, lama kontraksi, di partograf itu ada kolom-kolom untuk ngisi itu. Setiap kalian pemeriksaan, catat nadi, kemudian frekuensi lama kontraksi, DJJ ya. Berapa? 120, 124 gitu. Setiap selesai meneran, penurunan kepala bayi melalui pemeriksaan abdomen, pemeriksaan luar, setiap 30 menit dan pemeriksaan dalam setiap 60 menit atau ada indikasi. Warna cairan ketuban, jika selaput ketubannya sudah pecah jernih atau bercampur mekonium. Kita harus cek pada saat kita pecahkan ketuban, air ketubannya jernih atau bercampur mekonium. Biasanya kalau bercampur mekonium itu sudah agak lewat waktu ini usia kehamilan. Berarti si bayinya sudah BAB itu di dalam ini. Nah itu harus cepat juga nanti disaksen bayinya. Takutnya kan kehisap nanti ada masalah pernapasan. Apakah presentasi majemuk misalnya tangan atau apa dia tempuk ya atau tali pusat berada di samping atau di atas kepala gitu kan ngecek. Jadi tadi kan dicek pakai tangan kita. Putaran taksi luar segera setelah kepala lahir, adanya kehamilan kembar yang tidak diketahui sebelumnya, makanya setelah bayi lahir biasanya kita cek fundus. Mungkin di tempat tertentu yang tidak pernah ibunya tidak pernah USG, kalau dari USG dia biasa rutin periksa akan ketahuan kalau bayi kembar. Tapi mungkin si ibunya tidak pernah USG, datang kemudian ke Paskes, kemudian kalian harus nolong, makanya setelah keluar bayi sebelum kita masuk ke kala 3 cek fundus apakah ada kehamilan yang lain. Takutnya dia ternyata ada gemeli yang tidak tercek sebelumnya saat ANC ya. Semua pemeriksaan dan intervensi yang dilakukan pada catatan persalinan. Nah, ini itu keluarlah si bayi fase dalam kala 3 dan 4 persalinan. Kala 3 itu kala pengeluaran plasenta. Dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Kalau kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam. Biasanya si ibu ditaruh di RR dulu, diistirahatkan atau enggak di kamar bersalin sampai 2 jam baru dipindah ke ruang postpartum ya. Karena untuk ngecek apakah ada perdarahan atau tidak. Fundusnya lembek atau enggak. Karena kalau lembek berarti dia nanti akan ada perdarahan. Tanda lepasnya plasenta, perubahan bentuk dan tinggi fundus, tali pusatnya memanjang, semburan darah tiba-tiba. Tidak boleh narik-narik plasenta. Jadi plasenta biarkan kalau memanjang berarti dia sudah lurus sendiri. Manajemen aktif kala 3, pemberian suntikan oksitosin, melakukan penegangan PTT ya, penegangan tali pusat terkendali, bukan menarik, hanya ditegangkan saja. Nanti saat praktikum kita ini kan. Pemijatan fundus uteri. Jadi pada saat pemijatan kita pijat, kemudian tangan si ibu kita bawa ke fundusnya, ibu lakukan pijatan juga. Kenapa? Untuk merangsang dia harus kontraksi biar tidak terjadi perdarahan. Ini asuhan dan pemantauan pada kala 4 setelah lahirnya plasenta. Lakukan pemijatan uterus untuk merangsang uterus berkontraksi. Evaluasi tinggi fundus, perkiraan kehilangan darah secara keseluruhan, periksa perineum dari perdarahan aktif, evaluasi kondisi ibu secara umum, dokumentasikan semua asuhan dan temuan selama kala 4. Ini pemantauan keadaan umum ibu selama 2 jam pertama persalinan. Ini yang harus kalian lakukan saat di 2 jam sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap ya.
Nah, ini 60 langkah yang harus kalian kuasai. Nanti mungkin dari Bu Ayut akan dikasihkan 60 langkah APN-nya untuk lembar praktikumnya yang harus dihafal. Nah, 60 langkah ini gampang kok kalau kalian tahap-tahapnya karena diurai satu-satu ya. Nah, Dora sebenarnya ada lagunya, cuma saya bukan penyanyi, nggak bisa. Lagunya itu ini, lagu bangun tidurku terus mandi lagu itu. Cuma dibikin jadi langkah-langkah enggak deh, aku nggak nyanyi. Pokoknya ada tanda kejarannya itu Doran. Doran itu kalau si ibunya udah Suster boleh saya pengen gitu, berarti dia udah pengen ngeden kan, ya kan? Nah, itu berarti Doran, dorongan untuk meneran. Doran itu, Doran, Teknus, Perjol, Pulka. Dorongan untuk meneran, tekanan pada anus. Kalau tekanan pada anus itu kan saya pengen gitu. Berarti kan dia mau BAB. Itu ada tekanan kan pada anus. Nah, Teknus. Doran, Teknus, Perjol, perineumnya sudah pas kita cek, perineum sudah menonjol. Vulvanya sudah membuka. Nah, itu sudah tanda dia mau kita siapkan pimpin meneran. Ya. Siap alat, siap diri. Cek alat, partusetnya, wadah DTT, luar ibu bayi. Langsung kita pakai celemek, cuci tangan. Kenapa harus pakai celemek? Karena pasti namanya melahirkan itu enggak mungkin enggak keluar darah. Biar kita aman, si ibunya aman. Cuci tangan, sarung tangan, siapkan oksi. Nah, nanti kan kita cek partuset. Nah, oksinya kan dari luar tuh. Kita spetnya kan kalau ngambil oksi itu harus pakai spet kan, squidnya. Tapi kan harus steril, makanya dibuka dulu dia, dibuka dimasukkan nanti galak amat sih. Kemudian setelah dimasukkan squidnya, kita kan pakai handscoon. Nah, kan di dalam itu steril. Nah, masalah sterilitas juga penting ya kalau partus. Kalau kalian tidak steril pasti saya marahin karena itu masalah keamanan untuk si ibu. Nah, setelah nanti masuk spetnya, kita pakai handscoon. Pakai handscoon kita pinggirkan setengah koher. Kenapa harus dipinggirkan? Nanti karena tangan yang satu lagi yang akan ngambil si setengah kohernya dipinggirkan. Kemudian pastikan lengkap, bersihkan pemeriksaan dalam karena si ibunya sudah ada dorongan untuk meneran tapi takutnya belum bukaan lengkap gitu ya. Lakukan pemeriksaan dalam, celup, bersihkan tangan secara terbalik DJJ. Jadi setelah PT oke, sudah lengkap ini, lepaskan, kemudian lepas sarung tangan yang pertama, set sarung tangan pertama, lakukan DJJ. Setelah itu siap ibu keluarga. Si ibunya, pimpin si ibunya, keluarganya bantu posisi untuk meneran, si ibunya disiapkan untuk posisi atau posisi yang nyaman lah ya. Keluarganya bantu posisi untuk meneran, pimpin meneran. His, pimpin puji, ya. Tanpa his istirahat. Jadi kalau kita tahu kan pada saat his, ayo bu pinter, ayo ibu yang kuat ngedennya, mulut ditutup, mata dibuka. Jangan ibunya merem malah teriak-teriak. Itu nggak akan ngeden ke bawah, nggak akan dorong. Oh, nanti kalau itu kan saking mulesnya gitu ya. Banyak yang malah merem tapi teriak-teriak saking kesakitan. Malah itu mengeluarkan energi yang berlebihan si ibunya. Nggak akan ngeden bagus ke bawah. Mulutnya ditutup, pantat ditaruh. Biasanya ibu jangan diangkat-angkat panggulnya. Ibu ditaruh, pantatnya ditaruh. Saya sudah naruh, tapi nggak sengaja dia ngangkat. Kalau dia ngangkat panggul, itu menyebabkan robekan perineum. Itu bisa robek perineumnya. Makanya biasanya kita itu, ibu pantatnya ditaruh, jangan diangkat-angkat. Matanya harus dibuka. Biar apa mata dibuka, mulut ditutup itu biar ngedennya itu di bawah. Karena kadang udah his tapi ngedennya itu nggak benar. Itu nggak dorong bayi ke bawah. Ya. Mau dipuji pinter. Ayo ibu sekali lagi yang kuat. Tapi kalau sudah dia ngeden-ngeden maksa tapi nggak ada his kita pegang. Ibu istirahat. Ayo istirahat minum dulu. Ngumpulkan lagi tenaga. Nah, kita ya bantu si ibu untuk memanage meneran yang benar. Kemudian siap tolong ya. Handuk, bokong, buka, sarung ya. Itu nanti disusun linennya. Biasanya enak kalau menyusun linen itu disusun kemudian dibalik itu sudah sesuai urutannya. Nanti urutannya itu apa dulu, handuknya dulu yang kita kalau sudah mau nolong itu handuknya kita buka, kita taruh di atas perutnya ibu.
karena apa, nanti bayi lahir kita keringkan dulu karena biar si bayinya nggak hilang panas. Kalau si bayinya basah kemudian dia nanti hilang panas, suhu tubuh itu sangat berpengaruh kepada pernapasan dan berat badan bayi. Jadinya harus keringkan dulu, ganti kering, ganti sama kain. Jadi nanti itu kainnya dulu baru handuk itu kan lepas handuk langsung masuk kain. Jadi nanti ada urutannya. Kemudian sarung tangan, tolong kepala lindungi, cek tunggu, tolong itu tangan kita nahan, yang atas juga biar defleksi, kemudian saat dia melakukan putaran paksi luar kita cek apakah ada lilitan, tidak ada cek lilitan, biarkan dia melakukan, tunggu dia melakukan putaran paksi luar, kemudian lakukan setelah dia melakukan paksi luar, lakukan langsung tangan di parietal, lahirkan bahu atas, lahirkan bahu bawah, susur ya. Sangga susur. Ya enaknya sambil nanti kita pas praktikum sambil lihat ini, kalau enggak sambil kalian pegang yang 10 langkahnya ya, formnya sambil kita ini kan. Kalian ngecek di formnya, saya peragakan, kalian tahu ya. Nanti kalian gantian nyoba sendiri-sendiri. Kemudian asuhan BBL setelah keluar nilai. Kalau dulu itu ada untuk menilai apa namanya itu. Tapi sekarang sudah enggak, hanya bugar atau tidak. Bugar atau tidak, nangis atau tidak, warnanya langsung taruh, nilai diletakkan. Langsung dikeringkan, pakai handuk, diganti, pakai kain keringnya, cek fundus, apakah ada kehamilan kembar, kemudian beritahu si ibu untuk apa akan dilakukan suntikan. Kita masukkan oksi, jangan sudah cek fundus main jus aja ya. Si ibunya kaget nanti, padahal ada bayi di dadanya. Ibunya kaget, bayinya takutnya jatuh, bilang, Bu, dia nggak akan ini kok, nyuntik oksi itu nggak akan bikin masalah buat dia, karena dia lagi excitednya ada bayi nih di dadanya, kan kita taruh kan. Itu tuh distraksi yang luar biasa. Tapi kita harus tetap kasih tahu, jangan main jus aja. Bu, saya suntik oksi ya. Kenapa kita harus suntik oksi sebelum kala 3? Biar kontraksi untuk meluruhkan si plasenta. Kan plasenta belum keluar nih, kita baru ngurusin si bayinya ya. Nah, disuntik oksi sambil reaksi oksitosinnya, nunggu reaksi oksitosin untuk kontraksi mengeluarkan plasenta, kita lakukan pengguntingan tali pusat ya, klem gunting tali pusat, kemudian potong ikat. Nah sudah, si ibunya Bu baiknya sudah dideket, biar dia bagusnya sih kalau IMD ya, inisiasi menyusui dini itu dibiarkan bayinya itu di perut, bukan langsung diarahkan kita. Tapi mungkin kalian saat di puskesmas agak sulit melihat IMD yang murni-murni IMD, karena kadang-kadang kan dengan keterbatasan yang ada di puskesmas harus cepat ya, si ibunya tidak berlama-lama. Kalau IMD itu dibiarkan sampai bisa 1 sampai setengah jam. Bayinya di atas perut sampai si bayi itu tuh merangkak sendiri, makanya tidak boleh dibersihkan telapak tangan bayi itu, karena itu tuh sebagai petunjuk si bayi untuk menemukan payudara ibunya. Bau dari tangannya itu. Dia biarkan di perut, jadi nggak langsung diarahkan ke payudara di perut. Kemudian kakinya tuh nanti akan ngoseh-ngoseh ke perutnya ibu, dan itu salah satu yang menyebabkan si ibunya perutnya itu kontraksi gitu. Si kakinya yang nyari-nyari, dia akhirnya merangkak sendiri. Itu efek otomatis itu, refleks otomatis, si bayi itu merangkak sendiri karena dia mencari sumber makanannya dia, sampai dia menemukan payudaranya si ibu, sampai dia akhirnya menghisap payudaranya si ibu, dan itu juga langsung oksitosin alami akan keluar dari otaknya si ibu. Sudah ada yang menghisap nih, oksitosin akan keluar, nyuruh si perut kontraksi untuk tidak terjadinya perdarahan pada si ibu. Jadi itu siklus yang harusnya tuh seperti itu. Tapi biasanya kita biar cepatnya si bayinya langsung diarahkan ke payudaranya ibu untuk disusui gitu ya. Tidak terlalu alami. Kemudian lakukan manajemen aktif kala 3, kan sudah nih si bayi sudah aman sama si ibu, sudah nyusui. Oke, kita balik lagi ke vagina si ibu untuk melakukan, tadi sudah diklaim, lakukan PTT ya, pindah posisi, memanjang, pindahkan, karena kalau terlalu panjang kita agak sulit juga mengeluarkan. Pindahkan klemnya, kemudian kita tegangkan sampai dia keluar sendiri, pindah posisi, lakukan penegangan, tarik, putar, fundus, dan langsung massage. Setelah keluar kita cek, satu tangan ngecek kelengkapan dari plasenta, karena
kata saya sedikit aja misalnya selaputnya atau ada robekan dari si plasentanya yang tertinggal di dalam, itu menyebabkan si ibu perdarahan karena nanti dia tidak mau kontraksi. Karena kalau ada benda asing, uterus tidak mau. Sambil kita ngecek, kita satu tangan langsung masase biar kontraksi si ibunya. Kalau ada ternyata Bu kalau ada robekan nggak ada robekan, kok selaputnya kok nggak lengkap, kok nggak mau kita ganti handscoon yang sampai siku. Biasanya saya ambil kasa untuk lakukan manual plasenta tangan kita masuk ke dalam. Cuman pakai kasa itu biar nanti biasanya sisanya itu nempel di kasa. Itu tidak nyaman. Tidak nyaman tangan kita masuk ke perut ibu itu ya, ke rahim ibu itu. Jadi usahakan sih makanya yang betul kalau kita main tarik-tarik biasanya putus atau akhirnya kita harus manual kan. Manual plasenta itu tangan kita yang masuk melepaskan plasenta itu tidak nyaman sekali. Itu. Ini asuhan pasca persalinan ya. Kontraksi, cek kan tadi kan sudah di fundus masase, ada kontraksi atau enggak, celup sarung tangan, klorin DTT kering, kandung kemih kosong, ajar ibu dan keluarga, evaluasi estimasi jumlah darah, hitung nadi ibu, pantau bayi. Dekontaminasi alat, buang kasa tidak steril, ibu dibersihkan, nyaman, dekontaminasi, alat celemek, celup, sarung tangan lepas terbalik, cuci tangan, DTT pasca IMD, ya suntik pasca. Jadi untuk suntik imunisasi dan sebagainya si bayi itu nanti ya di akhir, nggak usah ke susu-susu, mata kita timbang, pemeriksaan fisik, hepatitis B, lepas sarung tangan, cuci tangan, patograf, dokumentasi. Nah, 60 langkah itu sebenarnya tidak ini ya, kalau kamu singkat gitu, hanya kukunya saja, kalau dilakukan cepat, waktunya itu cepat, gak lama kalau. Dah, itu untuk persalinan. Agak sulit nanti kalau harusnya sambil nonton, tapi nanti di praktikum, sebelum praktikum itu kita nonton video dulu, kemudian kita praktikum, kemudian kalian nyoba. Kita masuk ke yang manajemen nyeri persalinan ya. Ini saya tadi nggak nemu PPT-nya, entah di komputer yang mana, saya ganti-ganti komputer. Tapi ini ada yang PDF-nya. Ini yang terbaru, definisi. Sebentar. Ini kan. Oke, manajemen jadi persalinan ya, masih jurusan, tapi sama kok tetap. Definisi nyeri, ini pengalaman pribadi yang bersifat subjektif. Jangan samakan ya, setiap yang melahirkan itu pasti teriak-teriak, enggak. Ada yang diem, ada yang haisnya itu baru nggak seberapa, wah wis sudah kayak kesakitan kayak apa. Saya kalau melahirkan saya nggak terlalu banyak teriak, tapi saya lumayan agak teriak kalau pada saat pengeluaran, itu sakit soalnya. Tapi kalau his saya diem-diem aja. Kalau kakak saya beda, dari awal mula saya sudah teriak-teriak, semua serba dilempar, jangan didekatkan barang-barang apapun di dekatnya, wah itu bahaya ya, bisa dilempar semua. Karena itu kan bersifat subjektif dan itu pengalaman pribadi juga gitu ya. Dan kita ya harus memaklumi pasien kita dengan gaya nyeri yang berbeda-beda. Nah, ini kala 1. Kalau kala 1 ini kontraksi uterus menyebabkan dilatasi serviks, penipisan serviks dan iskemi uterus, penurunan aliran darah dan terjadi defisit oksigen. Biasanya nyeri di kala 1 ini akibat dari impuls nyeri transmisi melalui saraf spinal segmen T11-12 ya, dan saraf aksesoris torak bagian bawah dan saraf simpatis di atas lumbar. Nyeri oleh karena perubahan serviks dan iskemik uterus, ini biasanya disebut nyeri visceral. Lokasinya abdomen bawah dan radiasi lumbal punggung dan turun ke paha. Makanya enak kalau dilakukan masase punggung bawah. Nah, biasanya kalau ada si bapaknya ajarkan, yuk dikepal, ditekan-tekan punggung bawahnya, itu enak si ibunya nyaman. Bisa mendistraksi juga. Ya, tapi macam-macam nanti. Sekarang sudah eranya itu tidak sendiri saat proses persalinan sampai setelah, tapi bapaknya juga ikut serta. Ya, sampai proses menyusui bapaknya bisa ikut serta. Kalau kala 2 nyerinya karena ekspulsi bayi. Tadi kan kalau yang kala 1 tadi kan sudah adaptasikan, makanya harus di manage. Kalau kala 2 ini nyerinya karena ekspulsi, karena keluar. Itu namanya nyeri perineal atau nyeri somatik. Nyeri perineal oleh karena peregangan perineum sebagai jalan yang dari fetus dan penarikan perineum serta dukungan uteroservikal.
saat diterobos kepala ya bayangkan vagina sebesar-besarnya, vagina segimana sih, berapa senti, kalian ukurlah vagina masing-masing ya. Terus ukur lingkar kepala bayi, sekecil-kecil lingkar kepala bayi itu lumayan loh kepala bayi itu ya. Nah, itu dilewatin si vagina, dilewatin si kepala bayi apa enggak kemeng gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau macem-macem sama ibu ya, mau ini nih, mau ibu-ibu mau bapak-bapak nih, sama ibu kalian membantah aja, makanya ingat ya saat kalian dikeluarkan itu bagaimana sakit yang dirasakan oleh ibu kalian ya. Nyeri juga dapat dihasilkan oleh karena kekuatan ekspulsi atau tekanan bawah janin pada bladder, bowel, atau struktur pelvis yang lain. Impuls nyeri melalui saraf 1/4, saraf spinal, dan sistem parasimpatis dan jaringan perineum. Kalau ketiga disebutnya after pains. Kalau ini sih pendistraksinya dengan si ibunya nyusuin juga biasanya suka kelupa tuh si mulusnya itu. Tapi kadang dengan semakin dihisap si payudara ibu tuh makin mules. Hisapan itu kan mengeluarkan, saat hisapan otak tuh bekerja, oksitosin keluarkan. Nah oksitosin itu, jadi oksitosin sama hormon yang buat ASI apa? Ya? Apa hormon buat ASI? Yang kemarin saya ngomong untuk dia berproduksi prolaktin. Nah, hormon prolaktinnya meningkat itu untuk ke ASI-nya, oksitosin untuk kontraksi uterusnya. Itu apa dihisap itu pasti mules langsung karena oksitosin itu keluar, berarti itu dalam tubuh otomatis. Nyeri bersih, makanya kalau nggak nyusuin kan oksitosin nggak keluar. Berarti kan si ibunya untuk membantu pemulihan uterusnya lama. Makanya itulah menyusui itu tidak hanya untuk nutrisi si bayi, tapi untuk penyembuhan si ibunya juga menyusui itu. Makanya tidak ada yang tidak bisa menyusui, tapi mau atau enggak menyusui itu ya. After pain ini nyerinya bersifat lokal, kram sebagai akibat dari distensi dan laser cervix, vagina dan jaringan perineal, ataupun nyerinya itu karena ya itu masih di area vagina kan, karena dilewatin kepala bayi, dilewatin badan bayi. Kata saya juga pasti kan sesuatu itu nggak nyaman ya, vagina itu mau pipis pun takut sakit lah, takut apa. Padahal kalau sudah pipis itu plong, enak itu. Kadang-kadang takut duluan gitu. Padahal kalau sudah pipis itu lega itu si ibunya. Nyeri umumnya dirasakan sebagai sensasi terbakar yang diakibatkan oleh peregangan jaringan, disebut river pain, di mana terjadi nyeri dari punggung rusuk ke paha. Teori nyeri ada kontribusi Melzak sama endorfin. Ini Melzak menggambarkan 3 interaksi komponen nyeri yang mempengaruhi respon seseorang terhadap nyeri. Ada sistem motivasional afektif dan sistem sensori diskriminatif ya. Ini mah konsep nyeri di dasar kalian lah harusnya sudah dapat ya. Kita ke manajemen nyerinya untuk yang persalinan saja. Kalau endorfin juga sama ya untuk menghambat penerimaan transmisi nyeri. Ini fisiologis nyeri lah. Biar agak cepat. Nah ini persepsi nyeri tergantung pada gender, sosial, etnik, perbedaan culture yang dipengaruhi oleh stimulus nyeri juga. Ekspresinya juga bisa macam-macam. Ya beda-beda lah. Kalian aja ini pasti beda-beda ekspresinya. Nah ini penata laksanaan dari persalinan. Bisa relaksasi, makanya sekarang itu rumah sakit untuk persalinan itu dibuat harusnya senyaman mungkin kamar bersalin itu. Karena bisa buat relaksasi, kalau tegang masuk putih-putih, berjejer, vakum, klem misalnya ya, kemudian gunting, itu kan bikin si ibunya tegang dengan sendirinya. Relaksasi. Nah, relaksasi ini dapat mengurangi input sinyal nyeri ke talamus, sistem limbik, dan korteks. Teknik ini dapat dilakukan ibu di awal dan di akhir kontraksi dan selama kontraksi sambil memberikan posisi yang nyaman dan sedikit memfleksikan ekstremitas. Kemudian teknik pernapasan. Ini dilakukan ibu di awal dan di akhir kontraksi. Bagusnya kalau kayak teknik pernapasan, relaksasi, ini diajarkan sejak ANC, antenatal care. Ibunya ikut kelas hamil. Ini tuh harusnya diajarkan nanti saat persalinan, masuk ke proses persalinan, teknik pernapasan apa yang ibu di awal
Misalnya masih bukaan-bukaan 1-2, hisnya nggak remen. Saat ada his gimana teknik pernapasannya. Tapi nanti pada saat hisnya sudah kenceng gitu. Teknik pernapasan itu tuh harusnya di fase ANC diajarkan. Mungkin bisa pada saat persalinan diajar. Si ibunya sudah tidak fokus untuk menerima informasi. Dia sudah bingung dengan sakitnya. Tetapi kalau sudah dia masuk kelas ANC, dia sudah belajar, oh akan seperti apa. Saat dia mengalami persalinan, dia, oh iya, saya waktu itu kalau nyerinya seperti ini, saya nafas. Jadi dia menerapkan apa yang sudah dia ketahui. Tapi kalau baru kita informasikan saat persalinan, dia sudah bingung sendiri dengan rasa sakitnya. Sulit kita untuk memasukkan edukasi pada saat si ibunya sudah kesakitan ya. Memusatkan perhatian dapat dilakukan dengan menggunakan titik vokal sebagai alat bantu untuk memusatkan perhatian selama kontraksi. Makanya kalau kamar bersalinnya ada lukisan atau apa, oke, ke titik ke fokus apa, itu memusatkan perhatian, itu mendistraksi juga. Titik vokal dapat beragam dari sesuatu yang dilihat sampai gambar yang benar spesifik. Kemudian pergerakan fisik yang berpola. Ibu bersalin dan mendapat keuntungan dari pergerakan fisik yang berpola. Makanya sekarang lagi tren kan diajak joget, ya kan? Itu juga karena berpola. Si ibunya juga jadi happy, nyaman saat mau melakukan persalinan itu. Gitu. Itu gerakan yang berpola ya. Mengayun tubuh saat duduk di kursi. Jadi nggak diem. Kalau diem kalian kalau mules aja. Ini ya kalau saya di mens hari ini saya sudah hari ketiga. Kalau biasanya saya tuh mules sakit itu hari kedua ketiga. Tapi kalau saya lagi gini warawiri veteran banyak yang harus dikerjakan lupa. Tapi kalau saya diem di rumah merasakan nyeri itu makin terasa kan nyeri. Nah, tapi kalau saya beraktivitas itu gak terasa tuh mules itu gitu. Nah, sama saat mau melahirkan pun dengan ada gerakan berpola itu tuh mendistraksi kita. Kita jadinya nggak fokus pada nyeri yang kita rasakan seperti itu. Sorry. Ini, aduh, nggak enak kalau pakai PDF tuh. Musik ya. Strategi lain yang sederhana dan efek mengurangi nyeri adalah dengan mendengarkan musik. Ibu bisa mendengarkan musik favoritnya. Sambil dengerin musik, sambil tadi gerakan berpola, kan jadinya nyaman ibunya. Melahirkan itu memang harus menyenangkan kok, jangan jadi tekanan. Jangan bikin ibunya depresi melahirkan itu ya, malah tegang gitu kan. Udah ketakutan, tapi harus menyenangkan, harus nyaman. Jadinya nyerinya tuh nggak kerasa, makanya bisa nanti ibunya nggak akan trauma. Tapi kalau sudah bikin si ibunya stres, itu yang salah satu membuat si ibu trauma untuk melahirkan. Tapi kalau dia proses melahirkannya nyaman dan menyenangkan buat si ibu, dia nggak akan mengalami trauma. Bimbingan verbal, dukungan dan informasi. Dari awal persalinan, ibu membutuhkan seseorang untuk menemani selama persalinan. Kehadiran, tindakan, dan kata-kata pendamping dapat mendukung ibu. Ini bisa siapa saja. Nah, kalau di luar negeri dan sekarang juga di Indonesia sudah lagi tren ya, dola itu. Kalian buka website 7 bulan, di situ banyak ditawarkan dola. Dola itu pendamping ibu hamil. Itu juga bisa jadi praktek mandirinya perawat di tingkat S1 tuh. Untuk lulusan S1 bikin praktek mandiri untuk dola pendampingan. Karena kalau kalian buka website 7 bulan tuh ya, dola-dola itu backgroundnya itu ada orang teknik, ada orang hukum, lulusan sarjana hukum. Jadi pendamping si ibu, nemenin periksa, masih penguatan gitu. Nah, dia nggak paham kesehatan. Nah, kalau sarjana, kalau orang kesehatan minimal dia sudah tahu ilmunya kan. Mendampingi itu akan lebih benar kalau kata saya. Enggak akan salah kaprah. Kadang-kadang dola ini banyak yang salah kaprah. Saya ngobrol sama si Haliza tuh yang dari Malaysia. Di Malaysia itu lagi tren dola tapi malah jadi salah kaprah, malah jadi kebablasan padahal dia tidak punya background kesehatan. Sampai bantu persalinan itu dola itu nggak sampai nolong persalinan. Dia hanya mendampingi menemani si ibu sampai proses persalinan dan ibunya itu nyaman, merasa aman selama proses hamil dan melahirkan. Itu dola ya. Bisa juga suami gitu. Tapi kadang kan ada fase tertentu suami itu nggak bisa standby dengan kita. Yang misalnya saya sulit untuk harus mewajibkan suami ada gitu dengan kondisi pekerjaannya seperti itu. Jadi
Kadang-kadang dola itu memang diperlukan dan sekarang lagi tren gitu artis-artis itu punya dola sendiri. Distraksi memiliki kekuatan untuk membuat nyeri yang hebat menjadi dapat ditahan oleh ibu. Banyak aktivitas yang dapat memberikan manfaat ganda. Ini juga bisa mengalihkan perhatian distraksi itu. Nah, kalau sudah melahirkan, makanya bayi itu bukan punyanya perawat, langsung diambil ke ruang bayi. Kasihkan ke si ibu yang bayi itu ditunggu-tunggu 9 bulan kok ya pengen tahu bayinya, langsung kasihkan si ibu. Itu tuh salah satu pendistraksi after pain. Rasa nyeri setelah melahirkan. Nah kalau lagi hamil distraksinya apa? Pindahkan dengan kalau ada pendamping dia bercerita atau tadi vokal point apa melihat gambar atau hipnosis perubahan satu kesadaran untuk sementara dengan meningkatkan sugestibilitas. Tapi kalau hipnosis ini juga sama harus dari ANC harus si ibunya dibiasakan jangan dadakan nggak akan ngepek hipnosis itu. Hipnosis itu harus bisa hipnosis itu hypnobirthing ya. Kita meyakinkan diri kita sanggup, kita kuat. Itu tuh dari sejak kehamilan tuh sudah, ayo deh nanti bantu. Apapun tuh kita bercerita dengan baik kita. Dia itu makhluk hidup kan sudah ada denyut jantungnya. Dan dia tuh sudah fungsi apa? Dia sudah diberikan. Kalian harus tahu bulan keberapa telinga dibuat, bulan keberapa jantung dibuat gitu. Nah itu tuh si ibunya itu kalau kelas ANC diajarkan tuh perkembangan janin. Jadinya si ibunya itu sudah mulai diajak ngobrol. Ini ayo kita masak, ayo kita kerja atau ngapain. Ajak ngobrol sampai saat-saat mendekati persalinan bisa ya, kamu bisa keluar normal ya. Bantu ibu ya untuk ibu kuat ya mengeluarkan kamu. Itu menghipnosis diri sendiri. Tapi itu harus terus menerus dan harus dilatih. Kemudian pengaturan posisi ya. Ambulasi selama kala 1 memperpendek persalinan sampai 30% dan mengurangi kebutuhan akan penggunaan analgesik sebesar 30%. Makanya kalau kala 1 itu jangan diem aja. Apa merasakan sakitnya aduh mules diem. Jangan ya kala 1 mah suruh jalan biar cepet dia memperpendek proses persalinan biar tambah kepalanya cepat ke bawah isnya juga tambah kenceng gitu biar dia ayo ibu jalan-jalan bu muter-muter di puskesmas ya putaran satu kali 2 kali putaran di puskesmas gak apa-apa kalau nggak bulak-balik kamar bersalin depan terus bulak-balik gitu gak apa-apa. Perawat perlu mendorong perubahan posisi dengan sering untuk menemukan posisi yang membuat nyeri berkurang agar persalinan menjadi efisien. Makanya harus ditemenin memang si ibu ini. Stimulasi kutaneus, nah, stimulasi kulit ini dapat mengaktifkan serabut saraf berdiameter besar, dapat menghambat pesan nyeri yang dibawa oleh serabut saraf berdiameter kecil. Kemungkinan lain adalah jenis stimulasi ini dapat meningkatkan kadar endorfin ya. Nah, stimulasi kutaneus itu macam-macam, ada panas dan dingin, kan stimulasi kulit ini tuh. Panas dan dingin, kompres panas dan dingin dapat memberikan kenyamanan. Panas baik untuk meredakan ketegangan, dingin membuat daerah yang nyeri menjadi kebas atau mati rasa. Ini tuh untuk panas dan dingin ini misalnya pada waterbird. Nah, waterbird ini airnya tuh khusus, suhunya tuh diatur. Ini salah satu juga untuk manajemen nyeri. Makanya katanya kalau waterbird itu tidak terlalu nyeri kan, mengurangi nyeri persalinan ya karena ada sensasi ini stimulus panas dan dingin. Karena airnya tuh kan nggak ini diatur dia ada pengatur suhunya. Masase atau pijat. Ini teknik masase yang paling banyak dilakukan adalah effleurage ya, menggosok bagian tubuh yang nyeri merupakan cara universal. Ya umumnya kata saya pinggang ke belakang itu dengan masase itu kan bikin nyaman. Ada juga penggunaan alat atau TENS ya, transcutaneous electric nerve stimulasi ini untuk menstimulasi saraf-saraf nyeri. Jadi ada tekanan-tekanan pijakan ditempelkan. Sekarang ada tuh untuk pijat yang ditempelkan ya. Kemudian nanti kita atur frekuensinya. Ada yang menyengat gitu kan untuk ya itu untuk mendistraksi menghilangkan nyeri yang di abdomen ke belakang dipindahkan gitu kan mendistraksi. Tapi kita atur itu juga boleh.
Akupresur, kalau akupresur itu penekan sama tadi kayak kutaneus kan, ditekan juga akupresur ini ya. Metode stimulasi kutaneus lain yang dapat meningkatkan relaksasi dan energi. Ini melepaskan endorfin dan neurotransmitter lain pereda nyeri. Dan sentuhan terapeutik nih, menempatkan diri melalui status meditasi, tangan tepat di atas ibu yang memindahkan energi kepada ibu, diusap-usap. Apalagi kalau suaminya yang melakukan itu ya. Kemudian saat datang his, nyeri kan lagi diusap-usap, nggak his. Datang his, cubit suaminya, ya nggak apa-apa ya. Biasanya ibunya gitu, aduh his gitu. Bapaknya harus rela, cuma sebentar kok keluar bayinya aman gitu ya. Makanya harus ditemenin sama bapaknya lah. Kalau perawatnya yang dicubitin, kitanya yang protes ya. Makanya harus ada pendamping. Kalau kita ajarkan tadi teknik-teknik akupresur. Nah, sudah itu yang mungkin. Sebelumnya saya kalau di barat itu memungkinkan untuk pemberian analgetik ya. Karena kan nyeri itu hak asasi juga gitu. Tetapi kalau dikasih analgetik nanti takutnya tuh hisnya tuh hilang. Kalau di kita tidak umum. Di Indonesia di daerah timur penggunaan analgetik untuk ibu mau melahirkan itu tidak umum kecuali memang dia mau SC ya kan pakai bius. Tapi kalau lahir normal kita nggak pakai analgetik karena nanti akan tidak nggak benar kontraksinya juga gitu dan memperlama proses persalinan. Padahal kita mau memperpendek proses persalinan, kemudian memanage nyerinya. Jadi kita usahakan tidak menggunakan analgesik dan kita tidak terbiasa. Tapi kalau di barat kadang digunakan analgesik gitu, pakai obat untuk biar ibunya bisa nyaman. Tapi itu akan memperlama. Kita nggak biasa menggunakan analgesik. Benar-benar hanya manajemennya masase, distraksi, tekanan, musik dan seperti itu. Bikin nyaman. Dah, itu dari saya terkait persalinan yang mau ditanyakan nggak terkait persalinan. Sorry kalau saya ngomongnya agak cepat ya, saya agak rapper. Lama-lama saya kalau sudah hafal, saya agak merepper. Tapi nanti sebenarnya kalau masih membayangkan sulit. Enaknya itu kan kalau kayak persalinan itu kan memang harus praktek kalian coba sendiri ya. Nggak bisa, makanya skill-skill kayak gini tuh nggak bisa. Ya kalian harus tahu teorinya, nanti teorinya harus paham. Tapi untuk skillnya kan kalian mau nggak mau harus nyoba. Nggak bisa hanya membayangkan. Misalnya nanti saya suruh, ayo nyoba, kalian tuh harus mau nyoba semua. Apalagi kalau ada kesempatan pada saat dapat persalinan betulan nanti di saat profesi. Gampang bisa kok melihat aja cukup. Nggak bisa saat kalian melihat dengan kalian mencoba sendiri itu berbeda. Jadi harus mencoba. Itu kalau nggak yang ditanyakan nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Mudah-mudahan saya Kamis tidak ada acara mendadak. Nanti kita praktikum. Itunya minta ke Bu Igi ya, disiapkan alatnya. Nanti kita. Nanti saya minta Bu Ayut yang enak lah ininya partus ininya manekinnya karena ada yang agak sulit juga keluar baiknya. Ada yang ditanyakan ya? Oh boleh apa? Boleh kalau ambil. Boleh. Loncat-loncat juga kan ibu udah tahu kekuatannya. Ya seloncat-loncatnya juga yang ibu hamil gitu ya. Tapi kalau sudah malah kalau dia ngedance kayak gitu, dia udah dekat ke persalinan, itu mempercepat kata saya. Jadi pada saat proses persalinan, si kepalanya itu cepat turun ke bawah. Kadang-kadang sudah 9 bulan masih kalian sudah lihat ya, ibu hamil yang kepalanya itu pada saat kalian pemeriksaan sudah lewat ke praktikum antenatal kan, pemeriksaan Leopold. Nah, kapan dia sudah masuk level 4 kan? Level 4 itu harus sudah diketahui tuh berapa masuknya kepala kan ke pintu atas panggul ke pintu PAP. Nah, ada ibu hamil itu yang kepalanya itu di atas nggak mau turun-turun ke bawah karena dia nggak jarang bergerak. Ada yang menggerak, apalagi kalau ibu-ibu yang memang kan itu individualis juga ya, ada yang manja dan hamil itu kayaknya memang kalau hamil itu memang privilege ya. Hamil itu adalah privilege untuk perempuan. Makanya aneh kalau ada perempuan yang nggak mau hamil. Karena saat hamil itu kita boleh untuk manja. Minta perhatian ke suami gitu kan.
Nah, tapi kadang kebablasan jadinya diem apa-apa nggak mau gerak apa-apa nyuruh orang gitu. Padahal itu nggak bagus juga karena nanti kan satu tidak elastis vaginanya karena kurang bergerak. Kemudian turunnya kepala janin juga nggak cepat. Tapi kalau yang aktif yang memang kadang yang akan bergerak-gerak berenang sekarang ada berenang untuk yoga satu yoga hamil ada ya yoga hamil itu tuh gerakannya tuh lumayan yoga hamil itu yoga itu gak kayak aerobik tapi bikin berkeringat ya yoga itu dan itu juga prosesnya melancarkan ini yoga hamil kemudian berenang ada posisi-posisi atau gaya berenang yang untuk melancarkan proses persalinan itu olahraga itu boleh ibu hamil itu kayak ibu hamil itu bukan orang sakit ya ibu hamil itu orang yang normal ya nanti akan mengalami kesakitan kan ada nyeri di kelas 1 ya. Tapi itu kan dibikin nyerinya ya. Kan kita harus nyeri kalau mau ngeluarin. Jadi ya sehat orang sehat sebenarnya ibu hamil itu bukan dikasih obat sama dokter enggak orang hamil itu nggak dapat obat itu dapat vitamin vitamin itu kan untuk si ibu dan si bayi bukan obat vitamin kan beda sama obat ya kecuali bedakan dengan ibu-ibu yang ada komplikasi itu oke lah ada obat makanya aktivitasnya juga harus normal kecuali ada yang komplikasi misalnya plasenta previa mau nggak mau kalau ketahuan plasenta previa totalis batasi bed rest ya nggak boleh dia aktivitas bedakan tapi kalau hamil normal aktivitas kayak biasa saya setiap hamil saya itu misalnya berhenti sekarang ke kantor besoknya tuh baru lahiran gitu saya cuti itu lebih ambil banyak di setelah melahirkan karena biar saya untuk menyusui bayi lebih leluasa tapi kalau sebelumnya saya aktivitas biasa nih sepeda motor biasa saya makanya aman-aman malah lebih keproporsionalnya cepat gitu kalau kita diam malah enggak apa-apa kalau ini ada lagi yang mau ditanyakan siap hamil semua ya kalau sudah kalau sudah ada pasangannya ya siap hamil itu kalau belum ada pasangan mah jangan ya hati-hati itu dari saya nanti kita ketemu lagi hari Kamis untuk praktikum persalinan ya saya tak ceklah ke atas ke lantai ke bawah ya ke lantai 3 untuk persiapan alatnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.